Halo semua, aku Sulvina dan sekarang kalian lagi nonton Kode Abstrak. Di sini kita bakal bahas sesuatu yang creepy, mulai dari misteri, horor, mitos, konspirasi, histori, atau juga tragedi. Di episode sebelumnya, di Selasa malam kemarin, aku udah ceritain sejarah Kerajaan Majapahit dari awal berdirinya sampai masa kejayaannya. Nah, sekarang aku mau lanjutin sejarahnya mulai dari masa-masa kemunduran sampai masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Dan sekarang yang pertama aku mau ceritain tentang kemunduran Kerajaan Majapahit. Ketika udah sampai pada puncaknya di abad ke-14, kekuasaan Kerajaan Majapahit makin lama makin melemah. Dan setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389, Kerajaan Majapahit mulai memasuki masa kemunduran karena adanya konflik perebutan tahta. Kematian Hayam Wuruk dan juga adanya konflik itu tadi membuat daerah-daerah Majapahit di bagian utara Sumatera dan Semenanjung Malaya memerdekakan diri, di mana Semenanjung Malaya jadi daerah sengketa perang Majapahit dan Ayutthaya yang nantinya muncul Kesultanan Malaka yang didukung sama dinasti Ming sebagai imbas dari sering adanya peperangan, dan juga saat itu di daerah itu ramai sama pendatang. Pewaris dari Hayam Wuruk selanjutnya adalah Putri Mahkota Kusumawardhani yang menikah sama sepupunya sendiri, namanya Pangeran Wikramawardhana. Hayam Wuruk juga punya seorang putra dari selirnya, namanya Wirabumi, yang menuntut haknya atas tahta. Menurut para raton, Wirabumi jadi anak angkat dari Bredaha atau istrinya Wijaya Rajasa. Habis itu, Wirabumi menikah sama Brelasem, putri dari Brepajang atau adiknya Hayam Wuruk. Tapi kalau menurut Negara Kertagama, istri dari Wirabumi itu Nagara Wardhani atau Indu Dewi, anaknya dari Brelasem. Tapi dari adanya dua perbedaan itu, kemungkinan yang lebih mendekati kebenarannya itu dari Negara Kertagama. Soalnya Negara Kertagama ditulis pas Wirabumi masih hidup. Jadi kesimpulannya, Wirabumi ini lahir dari selirnya Hayam Wuruk, habis itu jadi anak angkat dari Raja Dewi, dan habis itu nikah sama Nagara Wardhani atau cucunya Raja Dewi. Dari adanya tuntutan dari Wirabumi yang menuntut haknya atas tahta, terjadilah perang saudara yang namanya Perang Rekrek, yang diperkirakan terjadi di tahun 1404 sampai 1406 antara Wirabumi sama Wikramawardhana yang saat itu menjabat menjadi raja. Nah, dalam perang itu akhirnya dimenangin sama Wikramawardhana, sementara Wirabumi dia ditangkap, habis itu dihukum mati. Nah, Wirabumi ini kalah karena patihnya ini berkhianat dan lebih membela lawannya Wirabumi, yaitu Wikramawardhana. Dan akhirnya ia dihukum mati sama Suhita yang merupakan cucunya Wirabumi. Dan dari perang saudara ini membuat kendali Kerajaan Majapahit atas daerah-daerah taklukannya jadi melemah. Nah, pas Wikramawardhana ini memerintah, ada serangkaian ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin sama Laksamana Cheng Ho, jenderal muslim yang berasal dari Cina, datang ke Pulau Jawa beberapa kali antara tahun 1405
sampai tahun 1433. Sejak di tahun 1430, ekspedisi Cheng Ho ini udah menciptakan komunitas muslim Cina dan Arab di beberapa kota pelabuhan pantai utara Jawa seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Pas Majapahit ini didirikan, pedagang muslim dan para penyebar agama Islam mulai masuk ke Nusantara. Pas di akhir abad ke-14 dan di awal abad ke-15, pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Sebuah kerajaan perdagangan baru yang berdasarkan Islam, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara. Majapahit nggak mampu lagi membendung kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada pertengahan abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka dan melebarkan kekuasaannya di Sumatera. Sementara itu, daerah-daerah jajahan dan taklukan Majapahit satu persatu mulai melepaskan diri. Nah, pas masa pemerintahan Wikramawardhana, daerah kekuasaan Majapahit di Sumatera hanya tinggal Indragiri, Jambi, dan Palembang. Dan setelah Wikramawardhana meninggal, daerah Indragiri diberikan sama Mansur Shah dari Malaka untuk hadiah pernikahannya sama putri Majapahit yang makin mengurangi kendali Majapahit di Sumatera. Wikramawardhana ini memerintah sampai tahun 1429 dan diterusin sama putrinya namanya Ratu Suhita. Ratu Suhita ini memerintah di tahun 1429 sampai tahun 1447. Dia ini putri kedua Wikramawardhana sama seorang selir. Nah, selirnya Wikramawardhana ini atau ibunya Ratu Suhita, dia ini putri keduanya Wirabumi yang tadi lawannya Wikramawardhana pas perang saudara. Pada tahun 1466, Suraprabawa dengan gelar Singa Wikramawardhana yang merupakan anak bungsu Kertawijaya naik tahta. Kemudian di tahun 1468, Bre Kertabumi, putra bungsunya Raja Sawardhana, memberontak ke Singa Wikramawardhana. Nah, si Singa Wikramawardhana kalah dalam perebutan kekuasaan. Ia melarikan diri ke pedalaman di daerah Keling atau Daha. Dulunya Daha ini ibu kota kerajaan Kediri. Setelah ia meninggal, ia digantikan sama putranya, yaitu Ranawijaya. Nah, tahun 1474, Ranawijaya ngalahin Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan Kertabumi serta mempersatukan kembali kerajaan Majapahit. Nah, hal ini diperkuat sama prasasti Trailokyapuri. Ranawijaya ini memerintah di tahun 1474 sampai tahun 1498. Ia juga punya gelar Girindrawardhana sampai ia digantikan sama Patih Udara. Nah, gara-gara konflik dinasti ini, Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitnya kekuatan kerajaan Demak. Pada saat pemerintahan Patih Udara sempat meminta bantuan kepada Portugis untuk mengalahkan Demak. Sehingga di tahun 1527, Demak melakukan serangan ke Majapahit yang mengakhiri sejarah Majapahit. Dengan jatuhnya ibu kota yang dihancurkan sama Demak ini, sisa-sisa keluarga Majapahit, keturunan Girindrawardhana, kemudian melarikan diri ke daerah Panarukan di Blambangan yang sekarang jadi Kabupaten Banyuwangi. Sejumlah abdi istana, seniman, pendeta, dan keluarga kerajaan mengungsi ke Pulau Bali. Peninggalan kerajaan Majapahit yang banyak dikenal ada 3 jenis. Yang pertama berupa candi, yang kedua berupa prasasti, dan yang ketiga berupa kitab. Berikut ini peninggalan kerajaan Majapahit yang berupa candi. Yang pertama, Candi Bajang Batu di Mojokerto. Candi Bajang Batu ini letaknya di Desa Temon, Trawulan, Mojokerto. Dulunya candi ini adalah pintu masuk atau gerbang menuju ke bangunan suci kerajaan Majapahit. Hal ini juga disebutin dalam kitab Negara Kertagama. Yang kedua, Candi Tikus. Candi Tikus ini letaknya di Mojokerto. Candi Tikus ini diyakini dulunya sebuah petirtaan atau tempat pemandian keluarga kerajaan atau para bangsawan
dan sekaligus jadi tempat penampungan air. Yang ketiga, Candi Penataran. Candi ini letaknya di Blitar. Dulunya candi ini didirikan pas masa pemerintahan Raja kelima Majapahit, yaitu Wikramawardhana. Terus di tahun 1995, candi ini ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sama UNESCO. Gak cuma itu, selain 3 candi tadi, masih banyak candi-candi lain yang ditinggalkan oleh Kerajaan Majapahit, seperti Candi Tegowangi di Kediri, Candi Sawentar di Blitar, Candi Surawana di Blitar, Candi Brahu di Mojokerto, dan masih banyak candi-candi lainnya. Berikutnya, peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa prasasti. Yang pertama, Prasasti Waringin Pitu. Prasasti ini isinya tulisan angka 1447 Masehi dan catatan sistem administrasi Kerajaan Majapahit dengan 14 keraton yang ada di bawah kekuasaan Majapahit. Prasasti ini ditemuin di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Yang kedua, Prasasti Prapanca Sarapura. Prasasti ini dibuat pas pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dan prasasti ini ditemuin di daerah Surabaya. Dalam prasasti ini berisi catatan 3 tokoh penting Kerajaan Majapahit, yaitu Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Aditya Warman. Yang ketiga, Prasasti Biluluk I. Prasasti ini berupa tulisan yang menyebutkan hak-hak desa Biluluk dan juga Tanggulan. Prasasti ini ditulis dengan aksara Jawa dan bahasa Jawa kuno. Tapi selain prasasti-prasasti yang aku sebutin tadi, ada juga prasasti-prasasti lain seperti Prasasti Canggu, Prasasti Parung, Prasasti Balawi, Prasasti Kudadu, Prasasti Karangbogem, dan Prasasti Sukamerta. Yang terakhir, peninggalan Kerajaan Majapahit yang berupa kitab. Yang pertama, Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ini ditulis sama Empu Tantular di abad ke-14. Di kitab ini bercerita kehidupan beragama pada masa Kerajaan Majapahit. Gak cuma itu, dalam kitab ini juga terdapat slogan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meskipun berbeda tetap satu jua, yang sekarang jadi semboyan kesatuan Indonesia. Yang kedua, Kitab Negara Kertagama. Kitab ini ditulis di atas media lontar dan kitab ini ditulis sama Empu Prapanca. Dalam kitab ini berisi soal seluk-beluk Kerajaan Majapahit, mulai dari sejarah berdirinya, perjalanan Kerajaan Majapahit di setiap pemerintahan, dan juga nyebutin daerah kekuasaan Majapahit yang tersebar luas di Nusantara. Yang ketiga, Kitab Arjuna Wijaya. Kitab ini juga ditulis sama Empu Tantular. Isi dari kitab ini ada peperangan antara Raja Arjuna Sasrabau dan Patih Sumantri dengan Rahwana. Gak cuma itu, dalam kitab ini juga mengandung banyak nilai etika yang sering dipertunjukkan dalam pementasan wayang sampai saat ini. Oke semuanya, jadi gitu dulu aja cerita kita di malam hari ini. Makasih buat kalian yang udah stay terus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Pantengin terus channel kita tiap malam Jumat dan Selasa malam. Sampai jumpa di Kode Abstrak selanjutnya. Bye-bye.